Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama taklim kita pagi hari ini mengkaji apa itu as-sunnah, apa itu sunnatur rasul, apa itu Islam. Buku karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-92. Kalau mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa'rif dan kenalilah li Bani Hashim, untuk Bani Hashim, fadlahum, akan keutamaan mereka. Kenalilah keutamaan Bani Hashim. Kenapa butuh untuk dikenali? Li qarabatihim, karena hubungan kekerabatan mereka, min Rasulullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'rif, demikian juga kenalilah fadla Quraisyin, keutamaan Quraisy, wal Arabi, dan keutamaan Arab, wa jami'il afkhal, dan seluruh anak turunnya. Fa'rif, maka kenalilah qadrahum, akan kedudukan mereka, wa huquqahum, hak-hak mereka, fil Islam, di dalam Islam, wa maulal qaumi minhum, dan maulanya suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Maula ialah budak yang dimiliki oleh seseorang lalu dimerdekakan. Budak di depan majikannya semula ketika belum dimerdekakan dipanggil, engkau adalah budakku. Ketika dimerdekakan, engkau adalah maulaku, yaitu bekas budakku. Maka status mantan budak itu ikut status mantan majikannya, sehingga menjadi hubungannya seperti nasab.
Wa ta'rif demikian juga kenalilah lisa irinas untuk semua manusia hakahum akan hak mereka fil Islam di dalam Islam. Wa ta'rif kenali juga fadlal ansor keutamaan orang ansor. Wa wasiyata kenali juga akan wasiatnya Rasulullah SAW fihim berkaitan tentang orang ansor. Wa ali Rasul demikian juga kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala tansam kamu jangan lupa ingat mereka. Ta'rifu fadlahum kamu kenali keutamaan mereka. Wajironahu demikian juga tetangga-tetangga Nabi min al-Madinah dari penduduk Madinah. Fa'rif kenalilah fadlahum akan keutamaan mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan di atas. Pertama, dengan Islam yang Rasul SAW diutus, fungsinya rahmatan lil alamin, untuk menebarkan kasih sayang kepada lingkungan, kepada makhluk yang ada di alam raya. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutusmu kecuali keberadaanmu membawa risalah untuk kasih sayang, kemaslahatan, ketentraman kepada diri, lingkungan, alam raya secara menyeluruh. Itu yang pertama. Itu juga tertandaskan tentang definisi Islam. Pelakunya namanya Muslim. Definisi di dalam kemaslahatan sosial. Definisi Muslim di dalam kemaslahatan sosial. Artinya Muslim supaya memberikan maslahat kepada sosial, lingkungan, entah bapaknya, ibunya, kerabatnya, tetangganya, dan orang Islam lainnya. Itu ada definisinya. Apa itu? Al-muslimu man salimal muslimun milisane wayati. Orang dikatakan benar keislamannya, yang Islam untuk menebarkan kasih sayang di alam raya, tandanya apa? Lingkungannya yang sama-sama beragama Islam, mereka selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Berarti orang Islam ketika bergaul, tonggone aman ko lisane, aman ko tangane. Ini kan jelas rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang untuk alam raya. Demikian juga pendefinisian keimanan. Ketika seseorang memiliki tanda keimanan, mukmin, dan kita mengharapkan kita sebagai mukmin, itu ada pendefinisiannya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman dari gangguan tangan dan lisannya. Ini jelas juga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, tentang kedudukan seseorang di dalam Islam yang dia akan mulia. Tentang kedudukan seseorang di dalam Islam, dia akan mulia. Itu berkembang diri
keluarga, marga, dan bangsanya. Tentang seseorang yang dengan Islam dia mulia, yang kecipratan mulia siapa saja, yang dapat kemuliaan siapa saja, diri, keluarga, marga, bersama, diri, keluarga, marga, bersama, sukunya. Perinciannya adalah dengan Islam orang mulia. Ketika seseorang mulia dengan Islam, ternyata orang itu tidak ada dengan sendirinya. Dia punya keluarga, dia punya kerabat. Lahir di sebuah tempat, di desa A, kecamatannya Anu, kabupatennya Anu, provinsinya Anu, dan seterusnya. Maka ketika di situ ada orang mulia dengan Islam, maka keluarganya juga katut mulia. Oh, keluarganya Anu toh, ikut dimuliakan. Oh, desanya Ustadz Anu toh, lah ikut mulia. Di kecamatan Anu toh, kecamatan juga ikut mulia. Di kabupaten Anu toh, kabupaten juga ikut mulia. Di provinsi Anu toh, nah berarti juga provinsinya ikut mulia. Kalau begitu kemaslahatannya berkembang. Orang dengan Islam mulia, kemuliaannya berkembang. Bukan semata menimpa kepada orangnya saja, tetapi juga kerabatnya, keluarganya, daerahnya, bangsanya ikut harum. Yang kadang kita pun juga katut. Pak dari mana? Dari Anu. Oh, tetangganya Pak Anu toh. Oh, malu katut kan? Katut mulia. Terbawa kemuliaannya. Ikut bangga. Saya tetangganya si Fulan, orang yang sangat mulia itu, ikut mendapatkan kecipratan. Itu bisa diambil dari keterangan di atas. Ketika orang mengenali kepada Rasul juga dari keluarganya Rasul, dari Bani Hasyim, Rasul dari Quraisy. Loh, ikut mulia kan? Kenali mereka, tetangganya Rasul, ikut terbawa mulia. Karena memang orang Islam itu akan memiliki imbas selamat lingkungan, aman lingkungan. Memang Islam datang rahmatan lil alamin, untuk menebarkan kasih sayang kepada lingkungannya. Lalu yang ketiga, kemuliaan lingkungannya orang baik akan double apabila dia juga sama-sama orang baik. Kemuliaan lingkungannya orang baik, kemuliaan lingkungannya orang yang baik akan mendapatkan kebaikan double apabila dia juga orang yang mulia. Lingkungannya orang yang mulia, dia akan mendapatkan kemuliaan double apabila dia memang sebagai orang yang mulia. Perinciannya, Rasul seorang orang mulia, maka tetangganya akan terbawa harum, lingkungannya terbawa harum, negerinya terbawa harum. Kerabatnya, tetangganya, lingkungannya, negerinya akan mendapatkan harum double apabila dia sama-sama mulia. Sebab mulianya Rasul apa? Muslim, mukmin, ahli ilmu, ahli tauhid, ahli sunnah, orang punya akhlak mulia. Itu kan mulianya Rasul.
Kesimpulannya karena ketakwaan, karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu siapa? Yang paling takwa. Kerabatnya, tetangganya, lingkungannya bukan semata mulia, mulianya double apabila dia juga orang yang mulia. Kerabatnya Nabi takwa, lingkungannya Nabi orang takwa, penduduk negeri yang Nabi ada di situ juga orang mulia. Kemuliaan mereka double. Pertama kemuliaan tonggone wong apik, yang kedua kemuliaan ketakwaan mereka. Itu nanti double. Pertama dia dapat kemuliaan karena tonggone wong mulia, yang kedua dia dapat kemuliaan memang asli wong mulia sehingga kemuliaannya double. Apabila mereka bukan orang yang mulia, maka kemuliaannya sebatas kecipratan tonggo. Bila mereka bukan orang yang mulia, dia masih mendapatkan kemuliaan gara-gara kecipratan tonggo. Nah begitu, kecipratan tonggo. Artinya kemuliaannya karena dia tetangganya orang baik itu hanya harum di dunia. Tapi apabila dia juga orang-orang yang baik, dunianya harum, akhiratnya juga harum. Sekarang kita lihat, apakah semua kerabat Nabi wong Islam kabeh? Enggak, ada yang Islam, ada yang enggak Islam. Siapa contoh kerabat Nabi yang sama-sama masuk Islam? Ali ya contoh, Ja'far ya contoh, Abbas ya contoh, Ibnu Abbas ya contoh, bibinya Sofiyah ya contoh. Itu mulia double. Di dunia kerabatnya Nabi, di akhirat dia sebagai orang takwa surga. Berarti kan itu double. Tapi apabila mereka bukan orang yang mulia, maknanya bukan orang yang takwa, itu mulianya hanya dunia. Mulianya hanya dunia. Aku kerabatnya wong apik ya, dunia itu mulia. Aku tanggane wong apik, dunianya mulia. Saya penduduk sebuah negeri, di situ ada orang baik, mulianya dunia. Gimana so nanti di akhiratnya? Kain tuh. Sebagaimana pesan Nabi Sallam, man batabi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Bila kita mendengar kata Nabi Nuh, mulia kan? Kita mendengar kata keluarga Nabi Nuh, mulia kan? Sehingga ada orang itu pantas mengatakan, oh beruntung kamu keluarga Nabi Nuh, mulia kan? Tetapi apabila dia sendiri tidak sejalan agamanya, akidahnya, ibadahnya semisal Nabi Nuh, mulianya hanya di dunia saja, di akhiratnya tidak. Buktinya anak-anak Nabi Nuh, dalam artian di antara anak Nabi Nuh itu diajak naik perahu tidak mau, sehingga dia tenggelam. Yang Nabi Nuh mengatakan, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku ayo naik bersama kami. Ternyata tidak mau. Yang mengatakan al jabalu ya'simuni minal ma', gunung akan membentengi, menyelamatkan saya dari air. Nah ternyata tidak selamat, dia sapu ombak tenggelam. Berarti akhiratnya dia tidak selamat. Kenapa? Karena dia secara pribadi nggak punya bawaan mulia, yaitu sebagai orang yang takwa. Makanya orang-orang Quraisy, kerabat Nabi SAW, semata karena kerabat dan kekuresannya dia dapat mulia. Tapi dunia, apabila mereka pengen dapat mulia double, harus mengikuti jejak dakwah yang dibawa Nabi SAW,
Maka buat mereka yang tidak mengikuti jejak dakwah Nabi SAW, ternyata di akhirat dia tidak dapat kemuliaan. Siapa contoh kerabat Nabi yang tidak mengikuti jejak dakwah Nabi? Ya banyak. Abu Thalib walaupun cinta membela, tetapi dia nggak mau masuk Islam, hanya mulia dunianya saja, akhiratnya tidak. Karena dia mengatakan dicaci maki masyarakat lebih sakit daripada siksa di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Pantasnya dia juga didasar, tapi dengan sebab syafaat Nabi dia diringankan di neraka yang paling dangkal, tapi tetap neraka. Kaki menjamah, utaknya umum, itu paling ringan. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Jahal ya kerabat Nabi dengan jelas. Dia tidak sejalan, bahkan menjadi sponsor untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga KO, mati, dibuang hina di lubang Badar pada perang Badar tahun kedua Hijriyah, atau 15 tahun dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor papat nomor 5. 4. Sekilas tentang silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Nabi Ibrahim. Ada hubungan kekerabatan enggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim? Ada. Kita akan melihat silsilah sekilas Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim, yaitu kita sebut nama Nabi kita Muhammad SAW, bapaknya namanya Abdullah, Muhammad bin Abdillah. Abdullah itu dari anaknya Abdul Muthalib. Muhammad itu bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek. Ibnu Hashim, buyut. Bapak Nabi Abdullah, kakek Abdul Muthalib, buyutnya Hashim. Dan Hashim itu dari Quraisy. Dan Quraisy itu dari Arab. Dan Arab itu anak turun Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim. Loh, ada kekerabatannya, menuju ke sana. Itu tadi bapak Nabi kita Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, buyutnya Hashim, Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab, Arab itu dari anak turun Nabi Ismail, Nabi Ismail itu putra dari Nabi Ibrahim. Itu kekerabatannya, jalur nasabnya, ringkesnya begitu, tidak diperinci. Oh, tahu bin piro nganti Nabi Ibrahim. Gak karuan. Sementara Nabi Ibrahim sendiri itu dari mana? Allah alam, apa dari Irak? Lalu menikah dengan Hajar, Hajar itu dari Mesir. Kemudian dari rahim Hajar lahir Nabi Ismail. Berarti gitu darahnya beda, dari bapak wong Irak, dari ibu wong Mesir. Lalu domisili di Arab. Di sana ada cikal bakal Arab, yaitu suku Jurhum. Dengan perempuan Jurhum Nabi Ismail menikah. Di situ beranak pinak ke bawah, lama-lama ada Quraisy. Bani Hashim dari Quraisy. Hashimnya punya anak namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita mengenal sekilas akan nasabnya. Dunianya mulia, mulia. Akhiratnya mulia apa enggak? Ya tinggal
dia syukur untuk jadi orang takwa apa enggak? Kalau dia itu syukur punya nasab dunia mulia dengan ketakwaan, keislaman, maka muliamu double. Bila tidak, muliamu hanya dunia saja, akhiratnya mbok sok piye hisabe. Ditanya mungkar nangkir terserah jawabannya. Man robuka. Ojo jawab, saya dari keluarganya Hasyim As'ari. Oh, ini bahaya. Tapi anak sing promosi ngono. Aku bolanya mungkar nangkir. Wah, itu bahaya juga orang yang ngomong seperti itu. Di masyarakat banyak penyesat-penyesat. Berikutnya yang nomor 5, walaupun tidak memiliki kekerabatan dengan Nabi, tetapi menyambut dakwah Nabi, maka dia termasuk keluarga Nabi seagama. Nomor 5, walaupun nasabnya tidak termasuk kerabatnya Nabi, tetapi menyambut dakwah Nabi, maka dia termasuk keluarga Nabi. Jadi kalau gitu keluarga dibagi dua, keluarga senasab dan keluarga seagama. Keluarga dibagi dua, keluarga senasab dan keluarga seagama. Makanya bila kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berilah selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya. Siapa yang dimaksud keluarganya di sini? Keluarga seagama. Mungkin senasab atau tidak senasab. Itu keluarga seagama, senasab atau tidak senasab. Itu termasuk selalu didoakan itu. Selalu didoakan. Makanya orang-orang Ansor itu dapat kemuliaan karena keluarga Nabi seagama. Orang-orang Ansor dapat kemuliaan. Kenapa? Keluarga Nabi seagama. Itu tadi pelajaran yang kelima. Lalu yang keenam, karena besarnya jasa orang Ansor, cinta pada orang Ansor bagian dari iman. Ini yang keenam, karena besarnya jasa orang Ansor, maka cinta pada orang Ansor bagian dari keimanan. Ternyata kedudukan orang Ansor itu sangat mulia. Walaupun dia tidak ada kekerabatan nasab dengan Nabi, tapi karena sejalan dengan Nabi di dalam agama, maka mereka terbawa kemuliaan. Karena hakikat mulia itu bukan nasab, tetapi karena agama, akidah, ketakwaan. Makanya orang Ansor itu memiliki kedudukan sangat mulia. Bersama Muhajir, dua kata bersanding sebagai mitra Nabi SAW. Apa itu? Nabi SAW Muhajir Ansor, Nabi SAW Muhajir Ansor, Nabi SAW Muhajir Ansor. Mulia kan kata-kata itu? Ya, sangat mulia sekali. Entah di sunnah maupun di Quran, atau pesan khusus Nabi SAW untuk berbuat baik kepada orang Ansor. Kenapa? Karena sambutan di dalam berislam dan pembelaan habis-habisan. Allah sebutkan as-sabiquna awwalun, generasi awal Islam. Siapa? Muhajir. Siapa? Ansor. Derajatnya radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Maka dikatakan
tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai mencintai Ansor, karena pembelaannya yang habis-habisan. Pesan Nabi SAW, perhatikan orang Ansor, jangan kalian caci sahabatku, la tasubu ashabi, jangan kamu cela sahabatku. Siapa sahabat Nabi? Muhajir Ansor. Andaikan satu di antara kamu punya emas gede gunung Uhud, sudah kaya belum? Punya emas gede gunung Uhud, sudah kaya belum? Pol. Lalu dia infakkan, mungkinkah? Andaikan ada, oh luar biasa. Tetapi keluar biasaannya dibanding dengan keluar biasaan sahabat Nabi nggak pernah sebanding. Keluar biasaan sahabat Nabi itu bila digambarkan punya emas gede gunung Uhud, kamu yang bukan mereka, kebaikanmu itu hanya sebatas kadar cawukan kedua tanganmu. Kekayaanmu emas sekedar cawukan dua telapak tanganmu atau satu cawukan saja, sementara kekayaan orang Ansor segede gunung Uhud. Bisakah orang membandingi keutamaan Muhajir Ansor? Tak bisa. Makanya hormati mereka, cintailah mereka, ketahuilah kadar mereka. Tentunya orang Hajir juga akan punya dampak bersama keluarganya, kerabatnya. Bapakku dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, lo melu mulia kan? Aku putune seorang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ikut mulia kan? Dan terus Ansor pun juga demikian. Bapakku adalah pembela Nabi, kakekku pembela Nabi, ikut mulia. Oh, berarti kamu keturunannya orang Ansor. Kamu juga akan mendapat kemuliaan double bila kamu juga sebagai orang yang takwa. Secara nasab kamu terbawa kemuliaan, silsilah nasabmu sebagai Muhajir Ansor. Dengan ketakwaanmu kamu mendapatkan maslahat double, bukan sebatas mulia duniamu tapi juga mulia akhiratmu. Berikutnya, siapa yang terdampak kebaikan lagi? Jawabnya maulah. Yang ketujuh, siapa yang terdampak bagus lagi? Siapa yang ketujuh? Maulah. Apa itu maulah? Bekas budak. Bekas budak. Makanya siapa yang menjadi budaknya Nabi lalu dimerdekakan namanya maula, dia jadi kerabat Nabi jadinya. Nasabnya sama dengan Nabi. Makanya ketika dia mati, majikannya yang memerdekakan, dia yang mewarisi. Kemahramannya nanti juga akan disamakan. Kemahramannya juga akan disamakan. Itu akan terangkat seperti itu karena lahmul maula kana khalah min nasab atau kama qala Nabi sallallahu. Darah dagingnya orang yang dimerdekakan dulu jadi budak sekarang merdeka itu seperti darah daging, statusnya seperti nasab. Artinya ketika bosnya orang yang mulia dan sebagai budaknya juga katut mulia, bila kamu mukmin muliamu juga double. Itu tema global, kita butuh mengenali keutamaan orang mulia, kerabatnya, ahli warisnya, lingkungannya, dan juga orang yang bermitra dengannya. Kenalilah kemuliaan, berilah hak-hak mereka, kemudian kemuliaan mereka akan double apabila mereka juga menjadi orang yang takwa. Keluarganya wong mulia ikut mulia, ketika dia takwa dapat kemuliaan double. Itu bila dirangkum ada 7 pelajaran yang telah kita sampaikan, wallahu a'lam. Sekarang kita masuk pada materi kedua dari kitab Fiqh Al-Wajiz, kelanjutan tentang haji. Masih temanya tema miqat. Temanya tema miqat. Miqat dibagi dua.
Jamaknya mawakit. Ada mikot zamani. Berarti waktu orang sudah masuk pada waktu pelaksanaan haji. Mulai kapan sudah dikatakan masuk waktu pelaksanaan haji? Bulan apa? Bulan Syawal. Itu siapa yang mau haji di Ansur sudah boleh. Umroh dulu di Ansur. Umroh dulu di Ansur di bulan haji sejak Syawal di Ansur dulu. Nanti sempurnanya tanggal 8 untuk hajinya. Itu mikot zamani. Kalau mikot makani, tempat yang dari situ dia start untuk melaksanakan manasik, itu mikot makani. Makan itu tempat, bukan makan sarapan pagi. Makan bahasa Arab, bahasa kita apa? Tempat. Tempat di situ orang start melaksanakan manasik. Kalau berangkatnya dari Madinah, mana mikotnya? Tempat startnya mana? Dzulkhulaifah, Bir Ali. Dari Masjid Nabawi ke selatan 10-an kilo. Di situ start dengan mengatakan ihlalnya labbaika Allahumma bi umratin. Ya Allah, kau penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Itu startnya, kata pertama yang ia ucapkan adalah itu. Berikutnya adalah melaksanakan apa yang jadi ritual manasik itu sendiri. Sekarang judulnya adalah berkaitan masalah mikot makani, mujawazatul mikot min ghairi ihram. Meninggalkan mikot tapi kondisinya belum siap sebagai orang yang bermanasik. Artinya siapa yang berada di mikot tempat start itu harus sudah siap untuk melaksanakan manasiknya, yaitu mandi, memakai baju ihram. Untuk laki-laki baju ihram 2 lembar kain, yang satu untuk sarung dan disabui kuat karena tidak pakai daleman. Karena pakaian berpotong berjahit tidak boleh. Untuk laki-laki satu kain untuk tutup pundak ke bawah, kepala tidak tertutup. Yang nempel kopiah tidak boleh. Tapi payungan boleh. Bila panas payungan boleh, tapi yang nempel di kepala tidak boleh. Untuk perempuan bajunya bebas. Yang biasa bercadar, makanya telapak tangan, wajah tidak ditutup, terbuka. Ketika ramai ketemu orang, ya kerudungnya ditutupkan wajah. Nanti ketika sepi dibuka. Itu namanya siap untuk melaksanakan manasik di tempat start. Dia mengatakan labbaika Allahumma bi umratin. Sekarang kasusnya sudah di tempat start dan berangkat, tempatnya ia tinggalkan tapi rong siap. Gimana? Untuk memudahkan pemahaman, artinya ngono ki nggak pantas. Mandi jelas lepas baju, tiba-tiba saja gempa, baju rong tinggi karena tergesa-gesa melayu, bajunya dicekel tok terus pundi kira-kira. Ya udah. Artinya sudah berada di tempat dan berangkat kok belum siap bermanasik, celah kalau begitu. Sebuah kesalahan dan itu dosa. Kenapa? Kamu tinggalkan tempat start tapi kamu itu belum siap untuk menjadi orang yang bermanasik. Gimana solusinya? Mundur ke tempat start.
Kamu siap di tempat setat, sekarang baru berucap labbaika Allahumma bi umratin. Nah itu baru begitu. Makanya siapa yang sudah kadung melaku tapi belum siap, kudu mundur. Nah begitu. Jika dengan begitu nanti sempurna dan tidak dosa. Nah sekarang belum siap, sudah berangkat tapi nggak mau mundur. Lalu setatnya meninggalkan mikot. Gimana? Sah tapi dosa. Itu kesimpulannya. Sah tapi dosa. Sekarang kita baca materinya, setelah kita sampaikan kesimpulan. Man jawazal miqata, siapa yang sudah meninggalkan tempat setat, meninggalkan miqat, tempat setat. Ghairu muhrimin, dia belum siap untuk menjadi orang yang berihram. Wis meninggalkan tempat tapi belum siap. Ibaratnya metu ko jeding tapi bajunya belum dipakai. Yang selamat gimana? Ya baliknya jeding tinggi disik lagi metu. Bahasa kaminya gitu nggih. Itu bahasa gampangnya. Sudah meninggalkan tempat setat tapi dia itu belum berihram. Wawa di mana dia yuridul hajja, menginginkan haji wal umrata dan umrah. Semahrama kemudian berihram. Ba'da mujawaz, jadi setelah meninggalkan tempat setat, faqad asima bidzalika, dia dosa. Kenapa? Ihramu tidak di tempat setat, tapi ihramu meninggalkan tempat setat. Sah, cuma kamu dosa. Wala yadhabu anhu, tidak hilang darinya al ismu dosa, illa kecuali ayauda, dia kembali ilal mikot, ke mikotnya. Benjoto so bali, oh kenapa? Kamu kebablasan. Fayuhrimu minhu, dari situlah dia mulai ihram. Sema yutimu sa'iranusuk, setelah itu dia sempurnakan semua acara manasiknya. Fa'ilam yaud, bila tidak kembali ke tempat setat, fanusuku sahih, maka manasiknya sahih, cuma dosa. Waqat lahikaku al-ismu, menyusul kepada dia dosa, sah cuma dosa. Wala damali, dan tidak ada denda. Andaikan mau denda ya balik ke tempat setat, tapi denda dalam bentuk menyembelih tidak ada. Penggugur dosa kembali ke tempat setat. Lihat Sofwan ibni Ya'la, anna Ya'la qala li Umar, Ya'la tanya kepada Umar, hari ini tolong perlihatkan kepada saya anabiya, kepada Nabi SAW, hina yuhailai, ketika Nabi dituruni wahyu. Ini kita membaca sisi lain dulu. Apa itu sisi lain? Nabi itu lek dituruni wahyu seperti apa? Cerita di situ dulu. Ini masukkan keterangan tambah. Kalau perawi cerita, nama, maka ketika Nabi SAW bil Ji'rona, di sebuah tempat namanya Ji'rona. Ini di luar dari tanah haram, namanya Ji'rona. Kasus Ji'ronah ini pada penaklukan kota Mekah, yang Nabi pergi ke Hawazin meninggalkan tanah haram. Lalu ketika hendak kembali ke Mekah, mampir di Ji'ronah, di situ membagi ghanimah. Wa ma'u, bersama Nabi nafarun, ada sekelompok min ashabi, dari sahabatnya. Jauh datang kepada beliau sallallahu rajulun, seseorang, faqala, dia nanya, ya Rasulullah sallam, kaifa taro, bagaimana engkau memberikan komentar, arahan dan fatwa, fi rajulin akhrama, tentang seseorang yang berihram bi umratin, tujuannya imroh, wawa, di mana dia mutadhammihun bi tibin, berlumuran dengan minyak wangi. Fasakata, maka diam Nabi SAW saatan, sejenak. Wajahu, maka di kondisi diam sejenak itu datang kepada beliau al-wahyu.
Fasara maka mengisyaratkan Umar radhiyallahu anhu ila Ya'la. Ya'la sini yo. Itu ada peristiwa Nabi dituruni wahyu. Renyo tak dudoi. Seperti apa prosesnya ketika Nabi dituruni wahyu. Pada Ya'la maka Ya'la pun juga datang kepada panggilan Umar. Sekarang bagaimana kondisi Nabi dituruni wahyu? Wa ala Rasulullah pada Rasulullah SAW saubun ada pakaian qad udilabi yang beliau dinaungi dengannya. Fatahala Rasul maka beliau masukkan kepalanya di naungan, diyupi-yupi. Faidha ketika itu Rasulullah SAW muhmar wajahnya memerah. Wawa yaghuttu beliau itu mendengkur seperti ngoroknya orang tidur. Wajahnya memerah, ini menunjukkan berat. Summa suryanu kemudian wahyu diangkat. Itu gambarannya. Jadi Nabi itu turun wahyu itu kondisinya berat. Bila di atas onta turun wahyu, ontanya menderum. Bila kondisi dingin turun wahyu, gobios. Bila sedang duduk bareng paha Nabi ketika silon numpang kepada yang lain, di kondisi itu turun wahyu, khawatir sing ketumpangan pahanya pecah belungnya. Kenapa? Berat. Apalagi wahyu turun seperti suara lonceng, berat sekali rasanya. Atau seperti suara rantai yang dipukulkan, berat sekali. Kadang juga wahyu turun Jibril yang datang mengajari, misal Iqra. Atau Allah yang memanggil langsung, semisal Nabi Musa dipanggil langsung, ya Musa. Itu macam-macam cara turunnya wahyu. Berikutnya Pakola perawi cerita, aina alladzi sa'ala an umrah, mana tadi orang yang tanya tentang umrah? Fautiya birajulin, orang tadi didatangkan. Yang tadi kasusnya memakai baju ihram ketika umrah, tetapi bajunya berlumuran minyak wangi. Iksil atiba, cucilah bajumu alladzi bika yang ada padamu salah samarot, ini diulang 3 kali. Berarti orang haji sejak dari berangkat di mikot itu tidak boleh pakai minyak wangi. Makanya harus mandi, ganti baju yang netral. Sekarang sudah berangkat mengatakan labbaika Allahumma bi amrin, tapi bajunya rong salin. Bagaimana? Maka dia tidak diperintahkan bali'o, tapi bila balik paling bagus. Hanya diperintahkan bajumu copotan, ganti baju yang lain. Wanzi angkal jubata, jubahmu copotan. Wasna dan lanjutkan berbuat fi umratika, umrohmu. Kama tasna'u fi hajatika, sebagaimana kamu berbuat pada hajimu. Kudune mandi pakai baju netral itu ketika di mikot sebelum start. Tapi ketika start masih pakai baju, kemudian bablas, bagaimana? Nabi katakan cepotan ganti. Kalau begitu memakai wangi-wangian itu dosa. Walaupun hajinya sah, supaya hilang dosa, bajumu gantinen. Gak usah mundur tapi gantinen. Mananya seperti itu. Fadal hadis, maka hadis ini ya dulu menunjukkan dalalatan sorihatan, penunjukan yang gamblang. Anna man ata mukhalafatan, siapa yang melaksanakan manasik tapi kondisinya menyelisi au mahdhur atau mendatangi barang yang bahaya, min mahdhuratil ihram, dari pantangan orang yang ihram, falaysa alai illa ayadau faqat, maka enggak ada kewajiban kecuali pantangannya tinggalkan. Karena Rasul SAW lam ya'mur ar-rajulah, tidak memerintah orang tadi lapisal jubah al-mutadhammah yang berlumuran bitibin nisa, dengan minyak wangi bersama keluarganya, wa al-khuluf, itulah minyak wangi, kama fi riwayatin khubus, bagaimana pada riwayat yang lain, illa ayanzal jubata, kecuali melepas jubah, wayak silatib, dan mencuci dari minyak wangi. Walam ya'mur bidzabakhin hadil jaza, dan tidak memerintahkan untuk menyembelih sebagai hadiah, sebagai hukumannya.
Walau karena wajiban, andaikan itu wajib menyembelih binatang sebagai dendanya, la amarahu bihi, niscaya beliau akan memerintahkannya. Li'annahu la yajuz ta'khirul bayan, karena Nabi tidak boleh meninggalkan keterangan an waqtil hajat, dari waktu dibutuhkan. Wal hajatu huna qaimah, dan butuhan di sini adalah sangat mendesak. Kesimpulan dari satu judul yang kita baca kali ini, orang yang manasik harus sudah siap ketika di tempat start. Orang yang manasik harus sudah siap di tempat start. Apa persiapannya di tempat start? Mandi, pakai baju ihram, termasuk gak boleh ada wewangian. Ini standarnya sehingga sah dan tidak ada celah. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, di tempat setat dan dia bersetat tetapi kelengkapannya belum sempurna. Di tempat setat sudah setat tetapi kelengkapannya belum sempurna. Gimana? Jawabnya, dia lengkapi kekurang sempurnaannya. Bila kekurang sempurnaannya bajumu masih wangi, ya kamu lepas pakai baju yang lain. Itu cara menyempurnakannya. Tidak usah mengulang. Bila kekurang sempurnaannya kamu sudah berangkat tapi belum setat, ya kamu mundur untuk mengucapkan kata setat di tempat setat. Bila tidak, meninggalkan tempat setat 1 kilo, loh tadi saya belum setat tapi kadung bablas, tapi nggak mundur, maka di 1 kilo itu dia mengucapkan sah, cuma dosa. Kenapa? Kata setatmu sudah kebablasan. Lah pengen nggak dosa, mundur. Itu dua kesimpulan yang telah kita sampaikan dari judul ini tentang orang yang melaksanakan manasik sudah setat tapi belum sempurna, maka hukumannya sempurnakan. Kesimpulannya seperti itu. Untuk judul berikutnya insyaallah bisa kita kaji menyusul. Datang kapan disilahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.